Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda dan dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema berpisah dengan Ramadan. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah. Habib izin nih Bib nih. Bener gak sih Bib kalau amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan itu bisa nggak terhitung saat akhir Ramadan? Mungkin ada ciri-cirinya nggak Bib kalau seandainya amalan kita itu diterima atau nggak diterima Bib sama Allah? Diterima atau nggak diterima? Iya, di bulan Ramadan ini. Mohon izin penjelasannya Bib, fadhol Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang mengatakan inna Rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi fi awwali lailatin minhu wa man nadhar ilaih lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. An-Nabi SAW menjelaskan kebesaran dan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan inna Rabb ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yanzur, pasti. Artinya pasti, la yanzur, memandang. Memandang kepada siapa? Memandang kepada hambanya. Kapan kita nih hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Fi awwali lailatin min syahril Ramadan. Jadi malam pertama bulan Ramadan itu kita sudah dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah malam-malam yang lain kita tidak dipandang oleh Allah? Tidak, kita dipandang setiap detik. Tidak pernah luput kita dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksudnya Allah memandang kita? Malam pertama bulan Ramadan artinya Allah lebihkan pandangan buat kita. Pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, pandangan keberkahannya, pandangan daripada diterimanya amal ibadah semua. Hari Ramadan itu semua keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Lihat, wa manadhar ili. Nah, ini sini penting nih. Kenapa? Ciri-ciri orang diterima atau tidak diterima. Wa manadhar ili, siapa orang yang sudah dipandang. Nih, sudah dipandang oleh Allah, dia niatnya bagus. Oh sudah, saya masuk bulan Ramadan, betul-betul pengen ibadah. Bukan tadi yang sampaikan sama Ustaz Syam tadi mengatakan, ya Ramadan lagi Allah. Kan gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Ya Ramadan, ya besok nggak bisa puasa ya, kan seperti itu. Jadi waman nadhar ili, siapa orang yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah berniat dengan niat yang bagus, maka lam yu'adzibhu, Allah tidak akan mengazab dia. Wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu, dan nanti di akhir daripada bulan Ramadan maka dia akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang dari pertama sampai akhir Mas Fadli puasanya nggak diterima. Kok bisa? Maka salah mengatakan siapa orang yang berniat ketika masuk bulan Ramadan, saya akan Ramadan full, semua maksiat akan saya tinggalkan, tapi setelah Idul Fitri saya akan maksiat. Oh tidak diterima. Niatnya dari awal. Dari awal sudah niat. Maka dikatakan salaf dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Ramadannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia cuma mau ibadah Ramadan doang. Iya, Ramadannya tapi sudah niat. Pokoknya niatnya habis lebaran mau maksiat, niat mau maksiat. Kecuali orang puasa aja tiba-tiba dia. Kalau seperti Mas Fadil bilang gini, oh saya tidak akan bergosip di bulan Ramadan karena puasa. Nanti setelah Ramadan. Nah itu sama. Itu dong. Maka wah, berarti nggak diterima dong. Saya nggak ngomong gitu. Oh, enggak. Kan saya bilang kalau. Oh, kalau Mas Iya, Fadil seandainya sama seperti dia. Pokoknya kalau kita diniatkan, maka puasanya ditolak. Kenapa? Memang berniat untuk maksiat. Tuh, buat ibu-ibu, tuh ya. Jangan tuh niat bulan puasa baik, ntar kalau kita gosipnya pas bulan Syawal aja. Jangan juga, nggak boleh, ntar puasanya nggak diterima dari awal sampai akhir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tunda dan dirahmati Allah. Jamaah. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad ya, pada saat Rasulullah dan para sahabatnya ini bersedih pada saat Ramadan ini berakhir. Bahkan 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan setelahnya ini luar biasa. Mungkin ada kisah nggak yang bisa disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam nih tentang para sahabat Nabi yang bersedih pada saat ditinggal Ramadan. Fadhol Ustaz Syam, silakan. Baik, kami guru-guru kami Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli, Najah serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membicarakan tentang generasi emas ataupun generasi terbaiknya di generasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum wardhahum. Mereka ini adalah orang-orang yang berjabat tangan langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka ini adalah orang-orang yang mendengar langsung suara baginda Nabi SAW. Mereka ini adalah orang-orang yang mengalami peristiwa langsung bersama dengan baginda Nabi SAW.
kalau kita saja yang jauh dari masa baginda Nabi SAW, yang hanya bertemu dengan cicitnya Nabi SAW, kita kadang menangis di akhir-akhir Ramadan. Apatah lagi orang-orang yang benar-benar merasakan daripada nikmatnya bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu saja mereka lebih sedih lagi. Contoh misalnya suatu kejadian yang diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah di suatu sore merasakan sedih dan murung wajah beliau selepas salat asar. Beliau murung dan sedih, subhanallah. Sembari berzikir beliau pulang ke rumahnya. Disambutlah oleh seorang istri tercinta, seorang wanita yang sangat mulia, ya, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau ternyata disambut dengan istrinya dengan mengatakan, "Ada apa denganmu wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat sangat murung sekali? Kenapa engkau terlihat sedih sekali? Bukankah malam ini adalah malam, yakni malam kemenangan ataupun malam takbiran, ataupun besok kita akan berhari raya?" Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Saya bersedih karena hendak ditinggalkan Ramadan. Ramadan yang berlalu ini telah meninggalkan kita, berarti pahala sudah tidak dilipat gandakan lagi. Amalan sudah tidak dilipat gandakan lagi. Namun yang lebih membuatku sedih, wahai istriku," kata Sayyidina Ali, "adalah di dalam rumah kita masih ada masih ada satu karung gandum, dan masih ada sebahagian daripada sisa kurma yang kita sedekahkan di bulan suci Ramadan. Itu yang membuatku lebih sedih lagi. Kenapa? Aku merasa tidak punya waktu lagi untuk membagikannya." Subhanallah, mepet waktu maghrib, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah dalam riwayat disebutkan langsung mengambil sendiri daripada karung-karung tersebut yang berisi gandum dan kurma untuk dibagi seantero Madinah, subhanallah. Padahal kita tahu kehidupan mereka bukanlah orang kaya. Kehidupan mereka bukanlah orang yang megah, subhanallah. Kehidupan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah bukanlah orang yang kalau kita ukur bukan hanya kaya berkecukupan saja, tidak, subhanallah. Tapi ternyata kesedihannya di akhir Ramadan karena belum habis daripada apa yang dia punya di rumahnya untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Padahal kalau diukur-ukur mungkin mereka juga lebih membutuhkan daripada hal tersebut. Begitu pula dengan para sahabat yang lainnya. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedih atas perginya Ramadan. Nabi SAW dengan peringatannya, banyak orang yang berlalu Ramadan namun tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan haus saja. Ini yang membuat bersedih di akhir Ramadan. Siapa tahu kita termasuk orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka bersedihlah karena kita tidak pernah tahu apakah amal kita sudah diterima atau malah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Masyaallah, jazakallah khairan kasih Mas Syam. Mudah-mudahan buat kita semua diterima lah ya amalan semua kita. Amin. Baik sangka kita. Amin. Nah, sekarang buat jamaah Islamitin yang ada di rumah, kita lanjut lagi nih berbicara masalah tentang Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Saya yakin di setiap jamaah di rumah juga mungkin lebih aktif lagi beribadahnya, baca Qur'annya di bulan Ramadan ini, Masya Allah, luar biasa. Nah, bagaimana nih caranya nih kita bisa terus beristiqomah walaupun bukan bulan Ramadan? Ustaz Maulana mungkin ada tips atau bagaimana nih Ustaz Maulana? Silakan, tafadhol. Terima kasih banyak Mas Fadli. Izin Habib, Naja, Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Perlu tisu? Enggak. Gini, camkan ini kepada semua jamaah. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah setelah Ramadan? Maka ibadah yang kita lakukan di Ramadan, kita bawa di luar Ramadan. Kalau ada orang yang, mohon maaf, di kader atau penataran atau penggemblengan, biasanya seminar sebulan, jangan sebulan, 3 hari saja pengkaderan, latihan kepemimpinan 3 hari, itu sudah luar biasa. Seminar sehari semalam itu luar biasa. Apalagi, wow, ini sebulan, otomatis kita sudah terbiasa puasanya. Kalau begitu lanjut puasanya. Setelah Ramadan, lanjutkan puasa Syawal. Setelah Ramadan, lanjutkan puasa Senin Kamis. Setelah Ramadan, lanjutkan puasa Daud. Setelah Ramadan, lanjutkan puasa Ayyamul Bait. Pertengahan Ramadan. Dan
Bagaimana dengan tarawih? Lanjutkan dengan salat malam. Sedekah, perbanyak sedekah. Tahu nggak? Lapar di bulan Ramadan karena puasa, tapi banyak orang lapar di luar bulan Ramadan karena keadaan. Subhanallah. Kalau di Ramadan, dia lapar karena puasa. Tapi kalau di luar Ramadan, keadaan yang membuat mereka lapar. Maka kita bisa berbagi makanan, bukan hanya jelang buka puasa takjilnya, tapi bisa kita bagi makanan di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Kalau Ramadan kan kita biasanya bagi-bagi makanan takjil jelang buka puasa di sore hari. Tapi kalau di luar Ramadan bisa 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau di luar Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, kita bisa puasa sekitar, Masya Allah, kalau kita ambil puasa Daud berarti bisa 5 bulan kita puasa, 5 bulan setengah. Karena hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Kalau di luar Ramadan, kita bisa puasa, Masya Allah, tabarakallah, lebih dari, karena 3 hari kali 33 hari. Bisa. Karena setiap bulan 3 hari kan, Ayyamul Bid. Dan ini tidak boleh dihentikan. Supaya jadi, karena sudah jadi kebiasaan, dilanjutkan. Karena sudah jadi kewajiban, maka ditambahkan. Sehingga kita mudah melaksanakannya, bisa istiqomah menjalankannya. Dengan cara apa? Betul kata Habib tadi, suasana Ramadan itu dibawa 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah. 2, 3. 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah. Ada tepuk 2 kali. Ada dong. Nggak kompak ini. Ada Dia beatnya. 2 kali. 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah. Gitu. Senang nggak Najah? Ramadan tahun ini apa yang berbeda dengan Najah? Yang jelas makin gede. Iya. Ramadan tahun yang ini seru? Najah ada di Islam itu Indah. Apalagi? Kuda. Bisa ke rumah. Oh, Ramadan tahun ini perbedaan dengan Ramadan sebelumnya, dapat kuda. Sekarang baru dapat. Ramadan tahun-tahun sebelumnya belum. Nggak dapat, makanya dapat kuda Ramadan tahun ini, dapat Islam itu Indah, silaturahmi. Saya cuma nonton Najah di TV. Sekarang aku bisa dekatan sama Najah. Di TV sekarang di dalam TV. Oh iya juga sih. Biasanya di luar TV, sekarang di dalam TV kata Habib. Ada benernya juga ini, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya, Masya Allah. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi, waktunya kita membacakan pertanyaan masuk nih yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara dan dia katanya lagi kekurangan. Terus bilang mau minjem uang saya buat bayar zakat. Itu bagaimana hukumnya ya? Wah, ini bagaimana hukumnya di akhir Ramadan bayar zakat fitrah dengan hutang nih Ustadz Syam? Oh, ini jenis silakan. Tosia. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli, Najah serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi yang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. 1 sak kurma ataupun 1 sak gandum. Subhanallah. Maka Imam Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang diperuntukkan ataupun yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah mereka yang mampu mengeluarkan zakat pada waktunya. Jadi yang mampu mengeluarkan zakat pada waktunya. Maka kapan waktu tersebut? Ya, berakhir sampai khatib naik ke mimbar pada hari raya Idul Fitri. Jadi, siapa yang mereka yang terhitung mampu? Yang terhitung mampu adalah mereka yang sanggup untuk makan pada malam hari raya dan sanggup memberi makan terhadap orang yang dinafkahinya pada malam hari raya. Jadi kalau dia sanggup makan dan sanggup untuk memberi makan kepada orang yang dinafkahinya, misalnya seorang bapak, sanggup untuk memberikan makan terhadap istri dan anak-anaknya di malam hari raya, lalu ada sisanya, maka sisanya ini dihitung dan dia wajib membayar zakat fitrah. Ya, wajib membayar zakat fitrah. Kalau dia punya harta
Tapi ternyata tidak cukup. Maka dia boleh zakat fitrah semampunya saja. Subhanallah. Jadi ternyata yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mampu. Berarti kalau dia dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan kekurangan, seperti yang dipertanyakan oleh jamaah tadi, punya saudara ternyata tidak mampu, subhanallah, lalu dia mau minjam uang untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka dilihat keadaannya. Ya, sebenarnya kalau digarisbawahi hukumnya sah-sah saja. Boleh saja orang meminjam lalu dia mengeluarkan zakat fitrah, itu boleh-boleh saja dan sah hukumnya, sah zakat fitrahnya. Namun tidak perlu untuk memaksakan diri kalau memang dia tidak mampu. Kalau memang dia tidak mampu. Kalau ada saudara yang seperti ini, maka apa yang perlu dilakukan oleh jamaah yang bertanya tadi? Yang pertama, yang lebih utama daripada meminjamkan uang untuk zakat fitrah adalah saudara tadilah yang membayarkan zakat fitrahnya saudaranya. Jadi dia yang mengatasnamakan daripada saudaranya tadi. Ini saya punya zakat fitrah, ini guru misalnya, ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah anak-anak saya, ini zakat fitrah istri saya, dan ini zakat fitrah dari saudara saya. Subhanallah. Jadi dia mengatasnamakan saudaranya atas nama untuk zakat fitrahnya tadi karena saudaranya dalam keadaan tidak mampu. Nah, zakat fitrah itu sendiri kan diwajibkan oleh baginda Nabi SAW dan ada batas waktunya. Bagi orang yang tidak memiliki harta atau tidak memiliki makanan di malam terakhir ataupun di malam 1 Syawal, malam lebaran sampai naiknya khatib ke atas mimbar, pertanyaan selanjutnya, haruskah dia mengqadha zakat fitrahnya? Haruskah dia mengqadha di luar Ramadan? Misalnya di malam lebaran dia tidak punya harta, berarti dia qadha dong, nanti tunggu setelah lebaran baru dia zakat fitrah. Bagi yang tidak punya harta ataupun makanan di malam lebaran, maka dia tidak wajib mengqadha daripada zakat fitrahnya. Yang wajib itu adalah yang punya harta di malam lebaran tapi tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Dia punya tapi dia tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, maka dialah yang harus mengganti daripada zakat fitrah itu sendiri. Kembali lagi ke pertanyaannya, bolehkah seseorang berhutang untuk membayarkan zakat fitrah? Hukumnya adalah sah, tapi jangan memaksakan diri. Harusnya kalau ada saudara yang mau berhutang untuk mengeluarkan zakat fitrah, saudara yang mau diutangin tersebut membantu saudaranya dengan mengatakan, saya saja yang berzakat fitrah atas nama Ustaz Syam? Kalau lupa. Nah itu dia, mau diganti, bisa Harus diganti bayar karena rekononya. dia mampu. Karena dia dalam keadaan Ya mampu udah untuk deh. zakat Kalau gitu. fitrah. Oke, yuk. Mau kemana? Mau kemana sih? Gimana sih? Saya mau pulang kampung, mau buru-buru takut macet. Lihat-lihat juga kalau mau pulang kampung. Orang masih syuting. Oh, lupa ini kan bulan puasa. Masih ada lagi satu segmen lagi ya? Oh ya Allah, yaudah jamaah yang di rumah jangan kemana ya, tetap di Islami Tindak. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Maaf saya lupa, ini masih bulan puasa.